Ini kita kehadiran seorang sosok yang dari sebuah apa sebutannya program atau komunitas namanya Nyanyi Bareng Jakarta. Kita kehadiran salah satu foundernya, Gladys Santoso. Selamat datang Gladys. Terima kasih loh sudah hadir. Terima kasih sudah mengundang kami. It's such an Sama-sama. honor, Mas Dipa dan Mas Sulung. Jadi detailnya gimana? Nyanyi Bareng Jakarta tuh apa sih gitu? Iya. Kita tuh jadi komunitas nyanyi pertama di Jakarta yang konsepnya tuh sing with strangers. Jadi memang ini bukan temenan atau kalau kayak tim padus gitu kan biasanya emang udah ada temen atau organisasi, tapi ini benar-benar strangers nih. Jadi mereka datang nggak kenal dan boleh nyanyi gitu. Kita nggak lihat level singingnya, nggak mesti bisa nyanyi, asal memang suka nyanyi, hobi nyanyi. Jadi everyone is really welcome di komunitas ini. Gua ngerasa itu teman-teman yang hadir kalau nggak salah kan 150 orang ya. Betul. Adalah ada warmness yang memang genuine, yang memang tulus. Itu yang kita rasakan karena memang nggak ada judgement. Iya. Jadi memang nggak ada rasa intimidatif karena orang nggak takutnya gitu loh, Dip. Lu datang ke sebuah komunitas, apalagi nyanyi. Coba lu nyanyi sebentar untuk tahu suara lu seperti apa. Gue udah siap-siap nih kalau gue disuruh gitu. Oke, gue harus gimana ya kayak gitu. Iya kan kayak gitu. Gitu nggak tapi? Nggak ada, Dip. Halo teman-teman, balik lagi di program Di Belakang Layar. Hari ini di episode ke-216. Ini kita kehadiran seorang sosok yang dari sebuah apa sebutannya program atau komunitas yang sebulan terakhir cukup ramai di Instagramnya Mas Sulung dan di sosial media juga. Berawal dari gue liat Mas Sulung ngapain tiba-tiba ikutan, ternyata tim gue juga ada yang ikutan, ternyata teman gue ada yang ikutan, ternyata ini sebuah gerakan yang menurut gue akan bisa menjadi besar di Jakarta. Sebuah gerakan atau komunitas atau program namanya Nyanyi Bareng Jakarta. Kita kehadiran salah satu foundernya, Gladys Santoso. Selamat datang Gladys. Terima kasih loh sudah hadir. Terima kasih sudah mengundang kami. It's such an Sama-sama. honor, Mas Dipa dan Mas Sulung. Ini gue pertama kali lihat dari lu karena gue pembaca, gue inget banget buku lu soal lu menyanyi ada. Kalau yang belum beli bukunya masih ada bukunya. Ketika ngelihat lu happy nyanyi tuh gue wah Mas Sulung ini sebuah stress relief mungkin. Ya walaupun trauma relief juga sebenarnya. Bukan berarti Mas Sulung stres ya. Enggak. Lebih ke ini tuh bukan program orang yang jago nyanyi dikumpulin, tapi boleh siapapun bernyanyi. Bener gak sih? Gitu gak sih Nyanyi Bareng Jakarta? Betul. Jadi detailnya gimana? Nyanyi Bareng Jakarta tuh apa sih gitu? Kita tuh jadi komunitas nyanyi pertama di Jakarta yang konsepnya tuh sing with strangers. Jadi memang ini bukan temenan atau kalau kayak tim padus gitu kan biasanya emang udah ada temen atau organisasi, tapi ini benar-benar strangers nih. Jadi mereka datang nggak kenal dan boleh nyanyi gitu. Kita nggak lihat level singingnya, nggak mesti bisa nyanyi, asal memang suka nyanyi, hobi nyanyi. Itu kita ajarin ada coachnya berarti. Ada coachnya. Jadi kayak kalau misalkan suaranya di sini nyampe nggak sih? Nah itu nanti kayak oh ya dikit lagi. Jadi selain mereka beneran tadi bisa stress relief, tapi juga bisa dapat ilmu-ilmu sedikit gitu tentang nyanyinya. Jadi everyone is really welcome di komunitas ini. Jadi sekarang Nyanyi Bareng Jakarta udah berapa? 3 bulan kurang lebih ya? 2 bulan. 2 bulan. Iya nih, probationnya belum lulus dia, masih seumur jagung. Kenapa tiba-tiba milih bikin Nyanyi Bareng Jakarta? Apa inisiasinya waktu itu? Jadi awal banget itu aku tuh temenan sama Meda kemudian Meda Kawu. Jadi kita tuh bertiga nih di Nyanyi Bareng Jakarta. Ada aku, ada Meda Kawu, dan juga ada Yusuf Winardi. Nah aku sama Meda Kawu tuh kita temenan dari mutual friend. Meda juga temenan lama sama Yusuf, dan Yusuf itu produser musik. Meda adalah penyanyi. Jadi mereka sering bikin project bareng. Kamu malah bukan yang bagian penyanyinya ya? Bukan. Saya orang di belakang layar. Jadi kan nggak salah. Nah jadi waktu itu aku tuh backgroundnya waktu itu kerja full time sebagai ini zaman ketika pandemi, full time sebagai di e-commerce, salah satu e-commerce di Indonesia sebagai seller engagement. Jadi aku tuh buatin training untuk seller-seller, buatin event untuk mereka. Jadi aku tahu how to make an event atau how to make a training, dan memang passionnya tuh ngajarin orang, suka ngajar. Seller engagement tuh kan berarti ketemu orang, tahu bagaimana memaintain orang. Yes. Nah di situ ketika pandemi kan
ke impact ya untuk semua singers gitu. Meda salah satunya juga kayak wah bingung nih gitu. Gimana ya nanti nggak ada job, nggak ada ini gitu. Aku bilang, Matt kita bikin kelas nyanyi aja. Mau nggak kan kamu kan suka ngajar. Aduh tapi siapa yang ini nanti susah nggak sih pakai Zoom? Gimana caranya ngajar nyanyi pakai Zoom? Nah di situ aku kayak bisa Matt kita coba dulu gitu. Jadi kita bikin kelas Zoom nyanyi, Meda yang ngajar. Nah itu turns out quite okay gitu. Sampai akhirnya pandemi udah selesai, kita balik ke kesibukan masing-masing. Kemarin ini aku reconnect lagi sama Meda, terus kayak Matt seru juga ya bikin kelas nyanyi kayak kemarin lagi. Tapi ini beneran ketemu face to face gitu. Oh bener juga. Kita ketemu yuk sama teman aku namanya Yusuf. Kita lagi bikin album. Tahun ini dong berarti itu. Tahun ini Februari mungkin ya. Bener-bener belum lama gitu. Terus sama Yusuf soalnya kita berdua lagi kepikiran mau bikin singing club. Dimana singing club ini tuh banyak banget yang viral berseliweran yang dari New York, Gaya Kolektif, yang dari Singapura namanya Sing Song Social Club. Ini kayaknya such a good activity ya untuk ada di Jakarta gitu. Oh ya udah akhirnya kita bertiga ketemu. Terus kita waktu itu adalah misinya cuma yuk kita bikin les-lesan nyanyi gitu. Kita bikin training nyanyi karena Meda pengajar. Tapi kita mulai dari singing club dulu. Jadi nanti orang yang mau nyanyi kita sama-sama nyanyi bareng di sini. Nah nanti kalau suara kamu ada potensinya loh atau kayak kamu tertarik nggak buat suaranya dibagusin lagi, baru nanti kita bikin kelas nyanyi. Jadi idenya tuh sangat sederhana dan sangat simple. Kita cuma pengen bikin kursus nyanyi, tapi kita awali dari singing club. Lah ternyata singing clubnya ini sangat diterima ya, meledak dor. Jadi itu sih kita lumayan kaget kayak wow, kita nggak nyangka cuma ide simple, kita ngumpulin orang, nggak lihat background, nggak lihat nyanyi, cuma pengen senang-senang bareng. Ternyata it's very dan well begitu received. ketemu sama Yusuf langsung kalian bertiga langsung connect, langsung cocok. Nah seperti itu juga, itu blessing juga sih. Kita juga karena kekuatan kita bertiga bener-bener kita nggak ada yang saingan dalam artian nggak ada yang bener-bener melengkapi semua gitu. Karena Yusuf tuh lebih ke musik, tapi dia tuh kalau kita sebutnya bapak struktur Indonesia. Jadi semuanya distrukturin sama dia. Karena aku sama Meda mungkin rada jumping around ya kayak kita bikin ini apa segala macam. Dia tuh kayak guys ini dulu ya SOP-nya ini kayak menenangkan kayak bapak yang punya 2 anak gitu kayak ini kita kesini. Jadi kekuatan Yusuf di situ. Kemudian Meda of course yang kita tahu vibe-nya ngajarnya luar biasa banget ya Mas Sulung. Dia tuh people person banget gitu. Meda itu adalah orang yang aku tahu yang bisa punya temen dari yang umur 60, 70 sampai Gen Alpha, umur 10, umur 15 gitu. Murid-muridnya kan ada yang diajar private coaching ya, tapi dia bener-bener bisa jadi temen gitu kayak wah Matt lumayan ya age gap-nya kan jauh ya sama anak-anak Gen Alpha gitu. Dia kayak bahkan aku udah pelajarin bahasanya tuh skibidi lah, semua miwing gitu. Oke gitu. Meda tuh sangat ramah, sangat people person. Jadi salah satu soul kita di Nyanyi Bareng Jakarta, kenapa kok semua orang merasa diterima, semua orang kayak merasa nggak ada judgment, itu juga datang dari salah satunya I believe Meda juga. Mereka itu dynamic trio sebenarnya. Iya kan? Bener. Tapi kalian pertama kali waktu kalian membuat The First Singing Community di Jakarta ya, kalian ada ekspektasinya akan seperti sekarang ini nggak? Nggak sama sekali Mas. Jadi kalian expect itu apa aja waktu itu lah? Sesimpel apa sih yang kalian pikirin? Nah karena tadi kan aku orang di belakang layar ya, jadi aku bahkan tuh udah siapin, kita kan nanti pastinya umumin di Instagram, tapi aku tuh siapin WhatsApp group. Jadi nanti yang udah datang ke event boleh masuk WhatsApp group kita. Untuk memaintain gitu. Karena aku expect-nya mungkin Instagram sepi kali ya. Nanti ya jaga-jaga. Misalkan nanti Instagram udah gak terlalu naik, seenggaknya kita udah punya grup WhatsApp di mana mungkin orang lebih sering kan yang ngeliat WhatsApp gitu. Jadi aku udah siapin itu. Biasa seller engagement tuh. Bener. Jadi aku udah siapin itu karena segitu gak nyangkanya bakal meledak kita. Oh ya kita udah punya ini. Nah sekarang setelah meledak kita tetap punya that WhatsApp group dan itu malah jadi kalau ibaratnya komunitas tuh banyak, ini tuh kayak core teamnya gitu, kayak Gladys, orang-orang kalau boleh tahu nih ya, betul. Awareness itu ditimbul itu di kali yang keberapa? Kalau nggak salah udah 4 kali ya kalian bikinnya. Kita 3 keempat, betul Nah, Mas. awareness itu mulai berasanya itu di mana? Yang kali pertama atau kali kedua?
Setelah event pertama. Event pertama tuh di mana waktu itu? Event pertama tuh bahkan ini sebenarnya bukan event asli, ini tuh event gimmick. Jadi kan orang kan nggak ngerti kan kayak kita bikin singing club, apa sih singing club kayak karaoke? Bukan, tapi nanti kayak padus. Apa karena nggak ngerti? Ya udah kita bikin event pertama. 50% adalah temennya Meda. Jadi kita jadi memang dari harus ini teman. dulu, mutual dulu ya. Benar, memang segala sesuatu itu dimulai dari apa adanya dulu itu aja. berapa Dari orang teman. waktu itu pertama kali? 60. 60, oke. 60 orang. Sebagiannya teman-temannya Medan. Teman-temannya Medan. Dan dari teman-temannya Medan biasa kita kasih kayak teaser di Instagram, "Hi, you're invited to this social club." Nah, dari situ ada yang ngecek Instagram kita terus DM, "Saya boleh ikut nggak?" Yang kayak gitu kita Jadi bolehin. Instagram pun dibuat dari nol ya? Dari nol. Waktu itu followernya cuma 3 saya, bedanya justru. Sekarang udah berapa follower kalian? 20.000 kalau nggak salah. 21.000. Iya. Oke. Jadi dari situ, event pertama udah nih kan kita videoin ya supaya orang tuh ngeh nanti acaranya kayak apa. Di videoin, kemudian oke, udah ada nih videonya dan itu tuh cuma video, bahkan itu aku yang ngambil waktu itu video simple di mana orang itu lagunya Marilah Kemari untuk mengenang Titiek Puspa. Jadi ada yang dari grup sini mereka campur sambil nyanyi terus ke sini. Nah, aku ambil dari atas. Lucu ya gitu. So, yang ini aku upload aja boleh nggak? Ya upload lah gitu. Dan itu uploadnya juga aku tuh kerjanya sekarang juga ngurusin ada brand lain, aku pegang sosmednya dan kita tuh tahu Sabtu Minggu tuh lumayan sepi trafficnya. Jadi kalau bisa jangan upload di Sabtu dan Minggu. Nah itu kebetulan aku uploadnya Minggu karena aku kayak guys sorry banget aku kemarin lupa nggak sempet, udahlah kita upload aja deh gitu. Aku upload, nah itu tiba-tiba nggak dilihat, waktu kita buka kaget gitu kan notifnya kok langsung banyak banget dan itu nggak berhenti gitu. Nah itu di situ kita baru tahu ternyata video itulah yang langsung naik viral dan lahan pertamanya di TikTok. Instagramnya biasa aja waktu itu. TikTok langsung beneran 140 ribuan views. Kita kaget, terus semua orang pada karena di TikTok masalahnya nggak main TikTok juga gitu. Jadi kayak bingung kayak ini orang ngelihat message di mana ya gitu. Ternyata pada larinya ke Instagram, akhirnya DM. Kak saya lihat di FYP TikTok apa dan dari situ kita mulai kembangin dan dari situ sih awalnya naik bangetnya itu. Waktu itu event pertama di mana? Di sana juga. Oh masih di sana. Di sana studio. 1, 2, 3 di sana ya. 1, 2, 3 di sana betul. Di 4 baru di Berkala. Gue ikutnya di 3 sana dan Berkala kan? Iya di sana dan Berkala. Betul. Gue satu hal yang menarik ya dari mana dari Nyanyi Bareng Jakarta. Jadi sebenarnya gue juga taunya dari adik gue. Jadi adik gue nomor 4 itu dia kirim ke gue. Itu gue masih ingat itu adalah 1 hari sebelum acara. Dia malam-malam dia kirim ke gue. Dia bilang gue coba lihat ini kayak lucu deh. Dia kirim videonya, gue lihat ini kok lucu ya. Terus udah gitu kan gue masuk ke Instagram, gue lihat ini kok lucu banget. Nah gue pengen ikut seperti itu. Gue pengen nyanyi lagi gitu loh. Sesimpel itu kan. Gue DM, terus gak dibalas tuh sejaman lebih sampai 2 jam gak dibalas. Sangka nggak bisa gue besok. Orangnya sambil kerja ya. Sambil kerja. Udah malam kan nggak bisa, gue harus ikut. Gue bilang kayak gimana caranya gue harus ikut. Ini Hamin 1 di sana, yang sana studio. Iya. Kemudian gue lihat lagi videonya. Ada gue kenal, Ade Fabiola. Ade itu dulu sama jadi backing vokal Ladian HP dia. Kemudian gue WhatsApp Ade, gue kan lihat ada komunitas nyanyi nih, Nyanyi Bareng Jakarta. Gue lihat ada lu juga, gue besok mau ikut dong, gue sendiri aja. Bisa nggak bantuin ya gitu. Ada langsung nggak lama kemudian ada 5 menit lagi Mas Ulung datang aja aman kok. Habis itu 15 menit lagi si Meda balas DM gua gitu. Mas Ulung datang aja. Itu lu kenal Meda sebelumnya nggak? Belum juga. Tapi dia udah pakai namanya Meda kayak gitu loh. Nah, gua belum kenal. Nah, gua datang lah. Itu kan 6.30 kan. Gua 5.30 gua udah nongol di. Gua pengen tahu suasananya dulu kan, mulai Medannya dulu. Terus kok ternyata ketemu teman-teman semuanya kayak gitu kan. Nah, tapi yang gue ngerasakan itu dari mulai gue pertama kali gue datang kemudian gue ikut itu adalah gue merasakan dan itu gue ngerasa itu teman-teman yang hadir kalau nggak salah kan 150 orang ya. Betul. Adalah ada warmness yang memang genuine, rasa hangat yang memang genuine, yang memang tulus, itu yang kita rasakan karena memang nggak ada judgement. Kemudian juga kita datang juga kita dibikin itu sih kalau Gladys bilang itu benar sih, itu Meda sih yang bisa memberikan energi itu tentu saja dengan kalian juga ya kayak gitu loh. Jadi memang nggak ada rasa intimidatif karena orang nggak takutnya gitu loh, Dip. Lu datang ke sebuah komunitas apalagi nyanyi. Coba lu nyanyi sebentar untuk tahu suara lu seperti apa. Gue udah siap-siap nih kalau gue disuruh gitu. Oke, gue harus gimana ya kayak gitu. Iya kan kayak gitu. Itu nggak tapi? Nggak ada, Dip. Jadi nggak ada kayak misalkan pembagian suara. Gue cuma naik Meda,
suara gue di mana? Oh, Mas Sulung di ini aja. Itu tenor nyanyi aja. Nyanyi nggak? Nyanyi dulu nggak? Maksudnya nggak sebelum ditentuin? Enggak, jadi dia suara gue doang. Oh, Mas Sulung masuk tenor aja. Jadi gitu Dip. Jadi habis itu kan pembagian. Jadi gue ngerasa nyaman banget, gak ada intimidasinya sama sekali, udah nyanyi aja. Malah dengan seperti itu suara kita keluar dengan sendirinya, apalagi kan diajarin kan. Nah, jadi aku ngerasakan ini yang dibutuhkan sama orang-orang Jakarta gitu loh. Maksudnya dengan apa ya? Gue ngerasakan bahwa ya karena apa yang gue kaget juga Dip, karena gue pikir kan, oh, gue nggak ketemu orang, namanya juga strangers kan, gue duduk paling belakang kok. Iya kan? Ada nggak tapi yang lu kenal? Ada Dip, lumayan banyak, ada 10 kali, 10 orang lebih kali nyamperin gue. Maksudnya itu juga anak-anak agensi Dip. Mostly anak yang gue lihat yang ketiga kali itu, mostly anak-anak agensi Dip. Stres tadi kerja. Stresnya di agensi ya. Dan juga ada juga kerja di TV. Nyamperin Mas Sulung, aku dulu di ini loh, sekarang aku sendiri. Tapi semuanya itu mostly yang gua kenal itu memang bergerak di bidang kreatif. Nah, begitu udah gitu, begitu gua ikut, gua posting, itu teman-teman manajer artis juga pada ini, gua semuanya mau ikut. Akhirnya tim lu ikut. Gue ikut. Dian ikut. Mami Sol juga mau ikut juga. Dan nanti ada tim saya nyelip ya. Ada Diva, gua ketemu tuh. Seperti itu ceritanya kayak gitulah. Oke. Jadi dari seorang sulung landung aja WOM-nya udah jalan. Wah, sebentar lagi siap-siap bikin eventnya, tempatnya harus lebih gede nih. Dan kita anart loh Mas. Itu juga Mas Sulung kenal banyak kan, dan itu mungkin yang Mas Sulung nggak kenal pun juga banyak gitu, karena banyak kayak, "Dis, ada Mas Sulung lo di sini" gitu. Ya I know gitu. Jadi kayak kita pun juga kaget gitu, kayak Mas Sulung hadir gitu. Jadi thank you sih Mas waktu itu sudah mau hadir. Gue terima kasih karena gue ngerasakan gue membutuhkan satu wadah itu di mana apa, kalau kita stres kerjaan udah pasti stres. Mana ada sih kerja nggak stres kan? Tapi gue ngerasa gue ketemu sebuah community yang di mana itu sangat menyenangkan gitu loh. Dengan maksudnya dengan status sosial begitu lebar gue melihat, tapi semuanya itu ngerasa di appreciate, semuanya itu ngerasa di accept. Itu yang paling penting kan menurut gue kan. Jadi nggak ada yang ngerasa yang lebih diistimewakan atau lebih yang ini lu gak ini gitu loh. Tapi semuanya itu mendapatkan perlakuan yang sama. Itu gue melihat, itu gue ngerasa yang hadir itu semua ngerasa nyaman. Maksudnya this is my impression ya, kayak gitu loh. Seperti itu. Pas banget sih Mas, kita happy banget sih itu yang emang karena itu yang kita pengen makin banyak orang yang hadir tuh juga merasakan hal yang sama, vibes yang sama gitu. Kemarin kita juga karena bantuan Mas Sulung juga kita kedatangan Malik Esensial. Itu ceritanya juga lucu tuh ya. Oh boleh tuh jadi ceritain. Nah Malik itu selesai acara, kita nggak ada janjian apapun, jadi kita happy enough you to come. Ternyata dia buatin postingan tentang acara kita kemarin, dan itu wah kita tuh berkaca-kaca sih pas baca, karena that's exactly capture our soul gitu. Dimana Malik tuh bilang lebih ke merinding, bukan cuma kayak mendengarkan lagu dinyanyikan dengan choir, tapi dari setiap mata dan ketulusan suara yang ada gitu. Terakhir di slide-nya Malik bilang, di dunia yang berat mungkin hati yang bernyanyi adalah obat yang paling ringan. Itu kena banget bagus sih ke kita. Sebenarnya itu yang ketemu Diva itu, yang ketemu timnya Diva itu kan diberkalakan. Dan itu kan dari sore kan udah mulai hujan, udah mulai mendung kan. Itu aja gue berpikir nih, ini kayaknya datang berapa orang ya. Gue aja dalam perjalanan gue kan meeting, gue tuh sampai bilang gue naik ojek tuh untuk menuju ke Berkala Cafe. Nah, supir gue kok suruh tunggu di sana aja kayak gitu. Karena nggak ngejar ya, karena gaji genap kan. Nah sampai di tengah-tengah gelap gulita. Gue bilang kalau gue naik Gojek ini kelar nih hidup gue ini. Basah kuyup, gue gak ada bawa baju backup kan. Udah janjian sama supir gue, Mar, kita lu ke mana, ke Asta, tunggu gue di sana deh. Asal kita ke sana. Begitu gue sampai Asta, hujan deras-derasnya. Nah itu perjalanan ke sana kan, gue bilang ke Ubur nggak ya? Sampai kan. Nah di sana gue pikir ini kayak paling cuma 50 orang 60 orang aja, karena hujannya kan begitu deras. Betul. Dan kemudian udah sempat berhenti, kemudian kita udah di luar, kemudian kan hujan lagi kan, pindah ke dalam. Yang gue kaget itu dalam keadaan hujan deras yang nggak berhenti itu orang berdatangan terus, Orang berdatangan terus, dan
Kalau nggak salah ada 150 orang ya Gladys ya. Nah kemarin aku baru selesai reportnya tuh aku baru itu kita dari 150 drop rate-nya cuma 16% ternyata. Jadi yang nggak datang cuma sekitar 19 orang. Nah coba kebayang nggak dalam kondisi kaget. hujan, lu gimana kalau nggak hujan tuh? Iya. Itu kan berarti gua ngerasa maksudnya mereka butuh itu kan. Iya. Mereka butuh komunitas ini, mereka butuh wadah itu. Benar. Seperti itu. Jadi apa yang ditulis sama Malik itu dia merasakan suara yang tulus itu sama suasana itu ya mungkin seperti itu. Gua ngerasa seperti itu. It's true lah. Iya, benar sih Mas. Karena aku pun yang jaga kan. Jadi ketika udah 1 jam, 1,5 jam tuh masih ada yang datang pakai jas hujan kayak Kak sorry banget ya aku telat, kayak gak apa-apa banget, kita malah thank you banget loh masih mau usahain gitu. Aku segitu ya pengen datang gitu. Ya langsung aja langsung masuk gitu. Kita sama sih Mas, karena aku selama ini pegang acara drop rate itu atau kayak yang nggak jadi datang tuh paling rendah yang pernah aku lihat tuh 20% lah. Itu dengan kondisi semuanya normal ya. Namanya orang sakit. Apalagi ini hujan ya, apalagi hujan pasti udah males. Deras banget loh, bukan cuma deras loh. Itu loh. Iya. Sangat itu. gampang orang untuk meng-cancel, apalagi di daerah Ampera. Kita tahu dong Ampera itu kayak gimana jalannya jam segitu. Macet. Iya kan? Orang beli tiket yang mahal aja bisa cancel. kok. Apalagi ini kalau ini orang bayar berapa? 100.000. Apalagi orang kadang ya udahlah gitu nanti aja. Dan gitu. dapat minum Dan juga. menariknya apa ya, Dim? Gua nggak tahu teman-teman perhatiin atau enggak ya. Dan udah keadaan hujan badai segala macam yang datang tetap dress up, bener nggak? Iya, bener. Gua nggak ngerti mau loh perform. tuh. Gua nggak ngerti itu tetap dress up loh. Jadi biar orang paham ya, karena gue kan cuma ngeliat dari Instagram Nyanyi Bareng Jakarta, Instagram lo, Instagram temen-temen. Eventnya kan 2 jam ya kurang lebih ya? Lebih ya? 2-3 jam sih kalau dari bener-bener dari awal Ngapain? Berarti detailnya tuh ngapain? silakan Gitu. dijelaskan. Detailnya ngapain? Jadi kita itu value kita tuh ada 2, Mas Dipa dan Mas Sulung. Temukan teman, temukan suara. Jadi ketika datang kita mulai sesi temukan teman dulu. Mingle, ice breaking. Nah itu saya gunakan pengalaman saya membuat event. Biasanya bikin games. Kayak waktu itu gamesnya Mas Sulung adalah human bingo. Jadi coba cari teman yang pernah ngalamin hal-hal ini juga. Minta tanda tangan mereka. Terus nanti kalau udah jadi 5, 1 bingo kayak gitu. Nah itu pengalamannya semuanya berhubungan sama nyanyi ya Mas. Itu seru banget. Jadi kayak siapa yang pernah nyanyi di kamar mandi abis itu teriak-teriak sendiri thank you Jakarta yang kayak gitu-gitu. Nah terhabis itu temukan teman, kita aimnya adalah bukan cuma games terus menang, tapi actually discuss dengan teman-temannya. Karena kalau itu kan hanya ke orang. Kemarin itu kita guess the lyrics, game simple sih sebenarnya, cuma kayak ini lirik lagu apa ya, tapi kamu harus berkelompok nyarinya gitu. Nah di situ kita harap orang tuh beneran kenalan, kayak kamu namanya siapa, apa segala macam, dan lumayan stick sampai akhir acara. Nah setelah selesai sesi temukan teman, kita masuk sesi temukan suara. Nah di sini Meda akan mulai dengan vocal warm up. Jadi semua akan dilatih dan ini tuh satu-satu ditanya sama Meda. Langsung semuanya. Nah itu ini adalah tips yang sebenarnya bisa dibawa pulang karena setelah tahu gini ya vocal warm up, dia ajarin kayak lip trill, kayak bibirnya digeter-geterin kayak gitu. Nah itu atau breathing hacks-nya kayak gimana. Nah itu setelah kita 10 menitan vocal warm up, udah ready buat nyanyi, terus kita song practice. Jadi song practice adalah dengerin dulu ya gitu. Karena Meda selalu merasa jadi didengerin dulu versi asli. Betul, didengerin dulu versi aslinya dan juga versi yang setelah pecah suara. Jadi kita memang ada 4 suara ya, sopran, alto, tenor sama bass. Nanti punya kesempatan sendiri-sendiri gitu untuk kontribusi di satu lagu ini. Nah, setelah udah selesai, kita kemudian masuk ke group practice. Nah, di sini menentukan yang 4 ini gimana nih dari 130 orang ini? Nah di form pendaftaran kita udah kita sempat heads up, jadi kayak kamu suaranya apa. Nah itu memang orang kebanyakan udah tahu. Berapa ya kira-kira 50%-an, tapi kalau memang nggak tahu diarahkan. Jadi di situ biasa kayak Mas Sul tadi, Meda suara saya apa gitu, dan namanya vocal coach ya, kita nggak perlu nyanyi, dia cuma kayak kamu ini gitu, kayak langsung udah tahu gitu. Atau di situ kita tuh nggak sendirian, kita juga nggak cuma bertiga, tapi kita dibantu sama fasilitator kita yang luar biasa, termasuk Ade Fabiola. Nggak kaleng-kaleng sih fasilitator. Lumayan ya, aku juga. Waduh itu kelasnya udah Pungki background folk singernya dari Kahitna, Kak Ronald, dan Ronald juga dari Indonesian Idol. Kita ada Inis, kemudian ada Selfie Kawu, itu kakaknya Meda Kawu. Wah itu fasilitator kita yang luar biasa banget. Mereka juga yang bantu ngetes suaranya kayak, kamu masuk grupku, coba kamu nyanyi gitu. Oh ya pas, atau kamu masuk grupnya si fasilitator itu jadi leader dari
masing-masing grup Masing-masing, kecil. ya, betul. Gitu. Dia akan nge-lead sesuai bagiannya Oke, nanti gitu. termasuk part dari lirik ini grup ini gitu. Betul. Oke. Nah, habis itu udah nih kita langsung mulai latihan itu middle lead gitu. Oke, masuk ya di sini. Sopran kamu yang ini lebih keras lagi apa? Jadi kayak konduktor lah kayak ngarahin nanti jalannya gimana. Oke. Nah, itu udah latihan, itu chunk paling besarnya di situ sih di latihan itu. Udah siap nih semuanya. Ayo let's go kita ambil video bareng. Jadi supaya ada performnya juga gitu ya. Mungkin itu alasannya kenapa pada dress up juga kali ya Mas. Gue ngerasa seperti itu. Nah, jadi setelah itu oke, kita go ya dari awal gitu. Nah, itu mulailah masuk videografer kita kayaknya videoin satu-satu. Nah, di situ orang tuh ternyata memang ekspresif banget tampil gitu. Kalau videonya deket ke mereka tuh bisa kayak benar-benar keluarin senyum mereka, kayak nari gitu. Dan kita juga sambil itu koreografer dikit ya, nanti yang cewek kesini atau kita muter kayak kita open aja sih, maksudnya tiba-tiba kayak kemarin pas lagi masuk ada yang saya punya ide nanti Pak, ambillah bintang kayak gitu. Oh ya maju. Jadi kayak ya karena komunitas siapalah punya ide, let's go maju ke depan, kita praktekin bareng-bareng. Kita ambil sekitar 3 video gitu sampai puas. Ya udah habis itu kita foto bareng, kita closing. Gitu sih kira-kira. Pakai nyanyi itu pakai musik apa? Pakai musik. Ada musik. Karena gue kalau dengar video tuh kayak tipis, gue nggak ini ya, musik apa enggak ya gitu. Nggak, gue pikir emang konsepnya akapela gitu. Enggak sih, kita ada musiknya. Emang ada musik. Betul. Musiknya disiapin sama Yusuf tadi di minus one-nya dan kita play karena memang belum kepikiran buat live band juga sih. Kayaknya belum tahu lah nanti ribetnya kayak bisa apa. Lah, bisa. Mungkin nggak cuma dengan nyanyi bareng strangers, gitu. main musik sama strangers. Bisa jadi. Nextnya tuh pengen kayak gini tuh rutin bulanan apa goalsnya dari Nyanyi Bareng Jakarta? Goalsnya yang kita lagi usahain sekarang tuh kita pengen ada di 5 titik secara rutin, 5 titik Jakarta. Jadi? Karena di Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Karena kemarin itu gak adil gitu ya. Region. Karena kemarin setelah ngelihat datanya juga ternyata kita sampai terharu sih, ya ampun ada yang dari Bogor, ada yang dari Depok, dari Bekasi gitu, kayak jauh-jauh datang. Nah kita pengen coba bikin titik yang seenggaknya ke cover lah semuanya ini gitu. Jakarta Utara tuh dikit banget paling rendah, mungkin kayak kita ya make sense ya jauh ya dari suruh ke Jaksel gitu. Jadi kita pengennya kita yang datang ke mereka sih, kita yang punya di 5 titik sehingga semuanya dapat lah. Dan ini udah mulai dijalani di bulan Juli rencananya. Belum 5, di Juli kita mau coba 3 dulu gitu. 3 bulan Juli 3 titik, betul. 3 titik tuh tidak berbarengan kan? Maksudnya visit gantian gitu kan? Betul. 3 mungkin 2 masih di Jakarta Selatan, tapi mungkin 1 kita mau coba di Jakarta lain gitu. Untuk bulan Juli ya. Untuk bulan Juli, benar. Ya mungkin kalau ngelihat kayak gini kan dengan follower sekarang aja cepet banget 21.000 tuh termasuk cepet loh kalau cepet banget sekarang. Tidak menutup kemungkinan membuka region nyanyi bareng Bogor, nyanyi bareng Tangerang, nyanyi bareng Bandung ya kan, dan lain-lain ya. Walaupun ya mungkin pelan-pelan tapi lebih works dibanding langsung gede tapi malah nggak jalan kan. Pelan-pelan aja dulu. Jadi gini, Gladys, kalau melihat musik ini kan sesuatu yang mungkin kalian gak expect akan secepat seperti itu, akan semasif seperti itu. Nah, kemudian kalian pasti mendirikan ini waktu membuat komunitas ini kan kalian punya DNA juga kan. Nah, dengan fenomena seperti ini gitu ya, maksudnya buat kalian bertiga, founder bertiga itu kalian melihat ini seperti apa? Terus gue menyambung lagi yang tadi Dipa nanya juga. Jadi nextnya itu apa yang kalian pengen Nyanyi Bareng Jakarta itu pengen dibuat seperti apa seperti itu untuk kedepannya gitu loh. Kalau yang sekarang yang tentang DNA tadi pastinya kita pengen itu bertahan sih. Kita tetap pengen di semua acara semua orang merasa diterima, semua orang merasa di welcome dan bisa jadi stress relief. I think it's the keeping the main thing kayak gitu. Itu yang kita usahain banget sih. Yang jadi main thing ini nggak boleh diganggu, ini harus selalu welcome. Tapi juga mungkin yang kita sadari juga kita harus punya sweet spot untuk mengajak brand juga, tapi mereka nggak maksa di situ atau karena untuk membuat ini sustainable kita juga pastinya butuh bantuan dari teman-teman brand sponsorship gitu supaya makin lama dan makin panjang. Tapi tadi sih mungkin kita yang masih belajar juga sekarang adalah karena udah banyak ya brand yang mau tap in, tapi kita juga nggak pengen beneran agendanya full ke brand. Jadi kan namanya komunitas kayak ini apa ya, ada iklan sana sini, ada ini. Nah itu yang kita mau coba navigasi cara pelan-pelan sih.
Jadi mungkin sekarang DNA-nya kita tetap, value-nya kita tetap, tapi mungkin kedepannya kita juga mau ajak gandeng kerja sama brand-brand sama sponsorship buat make this community sustainable. Harusnya untuk seperti lama. itu sih Kom Kleddy. Perlu sih. Perlu. Selama bukan digelondongin dengan banyak brand, Iya. tapi pelan-pelan misalnya yang support satu, Iya. agendanya jelas menurut Iya. kita sih clear Iya. lah. Clear, Karena sangat kan clear. gimana pun juga komunitas ini perlu hidup, perlu biaya, Iya. nggak bisa Iya. semuanya berjalan dengan Iya, kurang quote unquote free gitu kan. maksudnya Iya, nggak iya. mungkin juga setiap kali fasilitator itu cuma mereka thank you. Bener, Iya dong, bener nggak bisa banget, kayak gitu bener juga. banget. Betul. Namanya mau grow up Iya. pasti Iya, perlu ada bener. sesuatu Iya. lah. Karena memang visi kedepannya tadi menjawab pertanyaan kedua, kita mau lebih banyak orang lagi yang dapat obat murah ini gitu, Iya, atau iya, kayak iya, healing ini iya, gitu. Ya karena ini salah satu wadah yang membuat orang Jakarta ngerasa waras. Yang buka kayak gitu kan. Nah. Benar-benar hidup Iya. udah berat Iya, banget gitu di iya, Jakarta. iya. Hopefully ada suatu obat yang Iya. accessible buat Iya, semuanya. Iya benar. Benar. Jadi harapan kedepannya, visi ke depan kita paling penting fondasinya kuat dulu sih. Karena betul. memang tawaran tadi langsung bikin aja sini-sini itu ada, tapi kita nggak mau terlalu serakah juga kali ya, karena apapun yang nggak ke maintain nanti percuma, nanti Betul. cuma akan Iya, jadi setuju. one hit wonder doang. Oh ini Iya. pernah viral dulu, habis itu Iya. langsung hilang Hilang, gitu. iya, benar. Kita mau keep the rootnya memang dalam. Jadi ya udah kita mulai dari Jakarta, kita mau kuatin dulu yang Jakartanya gitu. Make sure 5 titik ini ke realize dulu, Iya, kita iya. udah kuat, kita udah rutin, udah ini udah bisa jalan sendiri nih gitu. Nah, dan nanti dari situ kita pengen juga sih sebenarnya make this tuh nggak cuma di Jakarta tapi di Bandung, di Jogja. Jogja kan komunitas banget ya, gitu kayak seru banget buat di Jogja, di Bali, Surabaya. Itu hopefully sih ke depannya, tapi dengan visi kita lebih kepengen semakin banyak orang yang have the experience of this healing space gitu. Kenapa bisa come up dengan kan up dengan nama nyanyi bareng Jakarta? Nama itu pemilihan kita bertiga, tapi yang menyuarakan nama ini adalah Jusuf waktu itu. Jadi kita waktu itu nyari-nyari kan nama apa ya buat singing club kita gitu. Aku sama Meda tuh malah kita pengennya sing iso nyanyi. Jadi sing menyanyi titik iso nyanyi gitu. Karena kayak lucu aja nih nyeleneh gitu. Tapi sing iso nyanyi kan malah kayak yang bisa nyanyi doang gitu. Kayaknya nggak eksklusif tuh gitu. Oke, dibuang gitu. Aku waktu itu pengen sing Phallus Club kayak nggak No Phallus Club kayak gitu-gitu disambungin Phallus sama Phallus, tapi juga kayak jangan deh karena nanti orang makin intimidated lagi kayak Phallus. Jadi kita berusaha ngurangin semua yang ada judgementnya tentang menyanyi gitu. Terus Yusuf come up dengan nyanyi bareng aja lah guys, sederhana. Masuk ke warga Jakarta gitu dan memang cukup dekat kok simple. ya, nggak ada barrier. Nggak ada barrier Bener, nyanyi kita ngelakuin nyanyi dan kita bareng udah selesai gitu. Oh nice good. Itu akhirnya kita pilih nyanyi bareng Jakarta. Akhirnya ide WhatsApp grup itu kejadian nggak? Kejadian. Oke. Dan kita bersyukur banget kita punya this WhatsApp group karena aku juga bukan cuma punya WhatsApp group, tapi aku memang kasih special treatment untuk WhatsApp group ini. Jadi kalau mungkin teman-teman yang umum kayak kok bisa ya orang tuh secepat itu tiketnya sold out atau kayak pas masuk lah kok udah saya kayaknya langsung masuk detik itu kok udah antrian ke 31. Karena memang aku membuka 30 slot awal untuk WhatsApp group ini. Kita tuh selalu ingin punya wajah-wajah lama. Kita appreciate mereka yang udah pernah datang. Jadi siapapun yang pernah datang di lyric sheet itu tuh udah ada WhatsApp grupnya. Kamu boleh join di sini. Tapi khusus yang udah pernah datang aja ya, jangan disebar linknya. Nah di WhatsApp group itu aku selalu bilang guys, yang di sini aku kasih special treatment. Kita akan selalu buka 30 slot untuk early RSVP. Jadi D-1 dari RSVP umum dibuka. Karena I always want wajah-wajah lama ini selalu ada gitu. Makanya ada yang kayak saya udah dapet 3 kali loh ngomong di grup kayak kok bisa sih gitu. Dia sebenarnya orang-orang yang ada di WhatsApp group. Dan WhatsApp group ini beneran hangat ya. Kayak kemarin tuh aku tuh ada Imani ketinggalan di aku kayak guys ini Imani siapa ya dan ketinggalan gitu. Terus ada yang jawab tapi ada yang bilang Kak bikin Imani dong nyanyi bareng Jakarta. Aku punya ide apa. Jadi saling ngasih ide. Bikin ini lucu kali ya. Gimana kalau kita bikin tumbler tapi nanti ada tumbler sopran, tumbler alto, tumbler bass. Nanti kayak Hogwarts gitu loh, ada house-house-nya. Oh ya, jadi wah hangat sekali gitu kayak guys, thank you ya idenya. Kita belum kuat sih sekarang, tapi nanti definitely kalau udah ada kapasitasnya we'll make that gitu. Makasih idenya. Let's go Kak. Aku yang ide-ide teman-teman lain, aku nanti yang pembeli aja gitu. Wah nih thank you Ekonomi Kreatif Jakarta gitu. Jadi that WhatsApp group bukan cuma kejadian, tapi malah jadi
core team lah atau New mungkin orang circle terdekat, ya, new iya. circle paling dekat kita yang kita tanyain ide, kita juga tanyain pendapat kalau buat ini gimana ya gitu, dan kita kasih prioritas juga untuk mereka. Gitu. Dan mungkin nextnya kalau butuh fasilitator mereka akan jadi orang Bisa. fasilitator Good utama idea, kan. Mas Dipa, good Betul idea, banget. bener-bener. Dan mereka yang akan membesarkan, udah kalian bertiga udah nggak perlu ngurusin Jaya bareng Jakarta Utara misalnya. Kita aja yang bantuin ini baru mungkin akan terjadi. Good bisa. idea sih. Pengennya yang siapapun yang berkontribusi ya datangnya dari Betul, komunitas itu betul, gitu. Betul, Bener. dari mereka ya untuk mereka lagi kan Bener. sebenarnya. Jadi Benar, kedepannya setuju. itu rencananya sebulan akan 3 kali ya gitu. Idealnya banget sebulan akan 5, tapi kita mulai dari bulan depan dari 3 dulu. Sebulan gitu. 5 tuh udah hampir seminggu 1 Ada seminggu 2 seminggu ya. Iya, ada yang seminggu 2 kali. Kita mau make sure kita juga fasilitator kan soalnya pastinya punya full time job semua masing-masing mereka juga kan. kan gitu. Iya, itu sih yang kita mau, nggak pengen bikin orang burn out juga kan. Tapi memang idenya itu memang selalu diadakan di weekdays ya, nggak di weekend ya. Kebetulan nih Mas Solo, ini baru pertama kali nih aku akan suarakan di podcast ini gitu. Jadi tanggal 12 Juli itu nanti akan di weekend. Itu adalah hari Sabtu. Itu ada hari Sabtu. Betul. Karena kita pengen bikin new konsep. Juli kan Children Month ya. Jadi kita pengen bikin yang berhubungan juga sama bulan itu ada apa nih gitu. Juli Children Month, dan kita tuh sering lihat dari komen-komen tuh ada kayak, saya boleh nggak ya bawa anak saya gitu, atau saya boleh nggak bawa orang tua saya. Tapi ada yang menyentuh hati waktu itu bilang, wah ini nih acara yang saya pengen bikin jadi bonding buat anak saya. Susah nih dapat acara atau ketemu acara yang saya bisa punya quality time sama anak saya. Di situ kita lihat kayak sweet ya kalau ada acara nanti you can bring your parents, karena kita semua di sini anak-anak, atau kamu bisa, kalau kamu udah jadi parent, kamu bisa bawa your children gitu untuk kita nyanyi bareng di situ. Jadi nanti di bulan Juli kita 12 Juli akan bikin acara untuk nyanyinya boleh paketnya adalah 1 parent 1 anak gitu. Dan itu di weekend, di hari Sabtu. Ini berarti ntar detailnya akan ada di sosial media. Detailnya akan ada di sosial media. Semoga pada saat ini ditayangkan kalian masih bisa ngejar, karena tadi ngelihat aja cepat banget sold out ya. Kalaupun masih dalam antrian ya semoga masih bisa kebagian. Semangat. Ada 3 kali kan? Betul. Lokasinya di mana belum tahu ya berarti ya. Lokasinya masih dirahasiakan dulu gitu, Tungguin tapi aja berarti gitu di detailnya. daerah selatan sih rasanya yang ini. Berarti biasanya tuh kalau orang ikut ya, contohnya lu lah kemarin Mas. Misalnya ketika itu tadi kan Gladi sebut ada kamera ya. Apa yang terjadi ketika ketemu orang yang malu-malu? Tapi ya Dip, yang gua melihat menariknya, gua baru 2 kali ya. Yang menariknya itu adalah di sana itu orang introvert aja kan jadi ekstrovert. Si orang-orang introvert ini gimana nih karena kira di sana? suasananya, jadi mereka enjoy. Jadi ada kamera, mereka nggak malu-malu karena gua nggak melihat ada yang malu. Iya. Ya kan? Gua nggak melihat ada yang malu, gua nggak melihat ada yang yang nggak merasa nyaman, nggak disorot sama kamera. Karena memang apa ya, suasananya memang udah dibikin sedemikian rupa, udah tercipta sedemikian rupa, jadi semuanya itu ngerasa this is my home. Iya. Kan? Gitu loh. Lumayan. Itu yang gua ngerasakan kayak Aku gitu ya. setuju, Jadi gua nggak ada ngerasa gua malu, gua jaim apa, nggak ada gitu loh. Itu gua ngerasakan. Jadi kita jadi terbawa kayak gitu loh. Karena memang orang introvert pun ketika sama orang yang mereka nyaman kan mereka apa adanya kembali kan. Bisa jadi itu setengah introvert semua tadinya kali ya. Siapa tahu kan? Bisa jadi kan? Bisa jadi loh. Benar. Tapi karena situasi suasana gak ada judgement, gak bilang lu suara lu jelek atau bagus, dan lu mau nyanyi dengan ekspresi apa terserah lu. Jadi mereka juga ngerasa nyaman aja kayak gitu loh. Iya. Karena menurut gue setiap orang itu punya sisi introvert dan ekstrovert. Mungkin dari sisi ketemu orang yang introvert tapi ketemu di situ sisi ekstrovertnya keluar juga gitu loh. Itu gue ngerasakan kayak gitu loh. Benar. Oke. Ya berarti buat teman-teman yang merasa kadang-kadang suka nyebut gue introvert, kayaknya gue nggak berani. Cobain dulu. Cobain dulu. Sisi ekstrovert kalian pasti akan keluar. Jadi coba aja dulu. Coba aja dulu. 12 Juli atau tanggal lain ada di sosial medianya Nyanyi Bareng Jakarta yang mungkin followersnya udah banyak pada saat ini tayang ya. Amin. Jadi kedepannya Gladys dengan kalian bertiga gini pasti kan butuh resource lebih banyak. Akan ngapain ke depan ini dengan untuk menjalankan event yang mungkin sebulan 3 sebulan 5 ini? Itu gak gampang loh. Apakah kalian akan kayaknya kita perlu merekrut orang lebih banyak, volunteer lebih banyak atau gimana? Pastinya gitu sih. Kita pengen tadi sih yang Mas Dipa juga sempat mention kita mau ambil orang-orang komunitas kita gitu kan udah. Itu apa bener? Iya benar. Itu source yang paling utama kalian circle gitu kan? utama. Itu source yang paling valid sih. Karena setelah 4 kali kan kita udah mulai
kenal nih nama-namanya, udah tahu juga. Yang ini jago banget di bidang bikin koreografi ya. Yang ini jago banget, nyanyinya bagus banget loh suara kamu. Nah itu kita akan pelan-pelan ajak Kak, daripada nyanyi bareng mau nggak sekarang yang ngelatih nyanyi bareng gitu. Itu kita kemungkinan pastinya akan butuh bantuan dan itu kita akan ambil paling dekat dari circle dekat kita sih. Oke. Ya siapa tahu ke depannya buat teman-teman yang gue pengen juga masuk circle, karena ketika lo masuk udah nyanyi udah punya peluang masuk ke WhatsApp grup tadi kan. Sebenarnya kan gitu. Jadi buat teman-teman yang udah lama punya keinginan nyanyi tapi tadi dibilang keseringan di kamar mandi doang, lakukanlah di sini. Ini udah ada contohnya. Yang udah lama pengen nyanyi akhirnya ketemu tempatnya. Kesampaian loh teman-teman sekalian. Bahkan Mas Sulung udah punya downline banyak ya. Iya, kalau member get member udah lumayan nih cuannya. Gua kalau di multi level marketing bentar lagi tahun depan udah diangkat Diamond gue. Udah jadi dewan pembina di sini dia. Diamond gue. Jadi Gladys terima kasih banyak sudah hadir di sini. Terima kasih sudah berbagi. Salam buat Meda dan Yusuf. Semoga ini bukan cuma jadi tempat bernyanyi tapi juga jadi tempat berkreasi dan berseni orang-orang Jakarta dan mungkin nanti akan lebih luas orang-orang Indonesia. Betul. Lancar-lancar buat eventnya buat 12 Juli dan event berikutnya. Semoga someday kita tetap bisa berkolaborasi. Sukses juga buat di belakang layar podcast. Terima kasih. Ini konsep yang sangat bagus menurutku dan such an honor untuk Nyanyi Bareng Jakarta boleh hadir. Terima kasih. Sukses buat Nyanyi Bareng Jakarta. Thank you. Buat teman-teman yang udah nonton episode ke-216, terima kasih buat seluruh kru yang bertugas. Kita ketemu lagi di episode 217. Thank you.